Bentar ya teman-teman, aku kan ya, jadi saya mohon maaf banget karena saya pakai HP, nggak bisa nampilin PPT, jadi saya akan tampilkan PDF makalahnya aja teman-teman. Saya sangat mohon maaf. Baik, jadi saya di kelompok 3 ini membahas tentang teori produksi, konsumsi, dan distribusi dalam Islam teman-teman. Dan kami berkelompok, saya Ajram Mega dan Muhammad Alvin Ashari teman-teman. Nah, jadi kami membahas tentang teori produksi distribusi dalam Islam. Yang pertama, tentang apa latar belakang dari makalah kami. Jadi, dalam Islam, teman-teman, produksi itu dan distribusi serta konsumsi itu bukan sekedar suatu proses, teman-teman, tapi juga tentang prinsip-prinsip yang kita terapkan dalam dalam setiap proses ini, teman-teman. Jadi ekonomi Islam itu bukan sekedar tentang mencari keuntungan, tapi juga di situ ada landasan ibadah dan memiliki nilai spiritual dan moral. Jadi Islam memiliki jelas tentang bagaimana cara distribusi yang adil, produksi yang halal dan baik, konsumsi yang bermanfaat. Kemudian ada tiga rumusan masalah yang kami angkat. Itu pertama tentang bagaimana konsep produksi dan distribusi dalam Islam. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari teorinya. Yang ketiga, apa relevansi dan bagaimana relevansinya, teman-teman. Oke, lanjut langsung ke pembahasan. Yang pertama adalah tentang konsep produksi, konsumsi, dan distribusi, teman-teman. Bentarlah, em, bentar. Oh iya, Eh, em, nah, jadi teman-teman, aku izin nampilin PDF makalah aja, tapi aku menjelaskan dengan materi yang ada di PPT ku, teman-teman. Em, nah, jadi teman-teman, konsep produksi, konsumsi, dan distribusi itu dalam Islam, produksi, konsumsi, dan distribusi itu bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip halal dan thayyib, serta berorientasi kepada kemaslahatan bersama. Produksi diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai moral. Konsumsi menekankan sikap proporsional serta maslahah sesuai maqasid al-syariah. Sedangkan distribusi menuntut keadilan sosial melalui instrumen pasar maupun zakat, infak, ataupun sedekah Maaf lah, aku atau potong juga lah. wakaf. Dengan Karena aku demikian, kirim ketiga ulang aspek lagi. ini menjadi sarana ibadah. Oke, oke. Apa yang dikirim ulang? Oh, bentar. Atau aku kirim PPT sama makalahnya dulu. Sisa 10 Bentar. menit dah lagi. Karena aku Oh kirim iya ulang. kah? Iya. Oke, oke. Oke, aku bentar lah. Aku lanjut dulu lah berarti lah. Karena aku kirim ulang linknya. Oh iya, iya. Jadi, kemudian yang kedua teman-teman. Bentar. Ih, tapang HP guna, bangke. Nah, kemudian yang kedua, tujuan teori produksi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai falah. Apa itu falah, teman-teman? Falah itu kesejahteraan yang hakiki antara dunia dan juga akhirat.
Kemudian tujuan yang kedua itu tentang produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, yang baik, kemudian yang memberikan manfaat kepada barang-barang yang diproduksi. Kemudian ramah lingkungan dan sejalan dengan maqasid al-syariah. Kemudian ada tujuan yang kedua tentang konsumsi untuk menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Kemudian sesuai dengan prioritas. Kemudian berbagi melalui zakat dan wakaf atau infak serta menghindari berlebihan. Kemudian tujuan distribusi dalam perspektif Islam mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui pemerataan dan instrumen syariah. Intinya, teman-teman, dari seluruh aspek ekonomi itu harus menyeimbangkan antara nilai materi dan juga nilai spiritual. Kemudian, apa relevansinya? Yang pertama, inti ekonomi Islam, semua aktivitas harus lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Dalam relevansi ekonomi produksi, halal harus ramah lingkungan, bermanfaat. Industri halal bukan hanya profit, tapi juga menjaga kesehatan dan juga kepercayaan. Kemudian konsumsi, pilih produk yang halal, hindari israf atau boros. Konsumsi untuk manfaat jangka panjang bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian distribusi, harus lakukan distribusi melalui zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf untuk pemerataan dan keadilan sosial. Jadi, teman-teman, kesimpulannya adalah produksi, konsumsi, distribusi dalam Islam itu harus berlandaskan prinsip halal dan thayyib, seimbang dan juga adil. Tujuan utamanya falah, yaitu teman-teman. Falah itu apa? Falah itu kesejahteraan, teman-teman, dunia dan juga akhirat, sesuai dengan maqasid al-syariah. Kemudian maslahah merupakan dasar evaluasi keberhasilan ekonomi Islam. Jadi ekonomi ini harus memberikan manfaat kepada terutama pada umat Islam. Kemudian ada saran, jadi ada yang pertama untuk pelaku usaha menjalankan produksi halal thayyib dan ramah lingkungan. Kemudian konsumen konsumsi bijak, hindari israf, pilih produk yang halal. Untuk pemerintah optimalkan zakat, infak, wakaf untuk keadilan sosial. Akademisi teliti penerapan maslahah dalam ekonomi modern. Mungkin itu saja teman-teman, mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Jadi saya percepat presentasi. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, presentasi dari teman kita, kelompok 3 sudah selesai, dan memasuki tanya sesi jawab. Ini sesi jawab. Apakah ada Oke. Aku mau tanya. Bentar. Bagi yang mau bertanya, bisa dipersilakan untuk bertanya. Aldi untuk Setiawan, Aldi Setiawan, boleh. apa tadi Aldi, materinya? Coba diulang apa nama presentasi kalian tentang apa? teori produksi, Tentang- konsumsi, dan produksi dalam Islam. Ah, Mana produksi dan konsumsi Islam bisa diterapkan dalam dunia, dalam lingkungan masyarakat. Oke, baik. Kayak biasa teman-teman, pertanyaan silakan sampaikan di grup. Bentarlah aku ngirim dokumennya. Aku ngirim PPT-nya, PPT. Aku ngirim makalahnya dulu. Nah, silakan pertanyaan tulis di grup kemudian sampaikan. Oke. Cama buatan dulu dan langkah sumpah. Baik, untuk pertanyaan lagi dari kelompok lain.
Al-Kahfi, ada pertanyaan? Gak ada kok, gak ada, gak ada. Aku mati lah. Sakit banget aku nah. Bisa dibuka mic-nya. Ayo, kalau mau bertanya. Aku. Silakan. Dari kelompok Julia ada yang mau bertanya? Aku. Ya, Baik, silakan. untuk pertanyaannya bisa disebutkan di sini dan juga jangan lupa untuk dikirim di grup ya. Oke. Ehsan, Saya baik silakan. kedengaran. Saya ingin bertanya. Yuk, Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan apabila melakukan produksi dalam pandangan ekonomi Islam? Sekian, terima kasih. oke. Mungkin langsung ke jawab aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Kemudian tadi Jangan. eh, apa saja Pak tadi? Belum. Apa saja yang harus diperhatikan apabila melakukan produksi dalam pandangan ekonomi Islam? Dalam Oke, pandangan apa ekonomi saja? Islam. Oke. Apa saja hal yang harus eh, diperhatikan ya dalam produksi ekonomi Islam? Mungkin ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus dan menjadi fokus utama dalam produksi. Yang pertama itu adalah menerapkan prinsip halal. Kita memproduksi bukan sekedar produksi teman-teman, tapi juga harus menerapkan prinsip halal karena ya kita harus mengkonsumsi barang-barang yang halal sebagai umat Islam. Kemudian yang kedua itu adalah toyib, itu adalah barang-barang yang baik yang kita produksi itu barang-barang yang bersifat bermanfaat dan baik teman-teman. Kemudian yang ketiga itu memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat. Waktunya sisa 1 menit. Silakan ya kalian dulu keluar, nanti ku kirim lagi link. Hanya masuk Oke kembali teman-teman. lagi. Baik. Masih. Silahkan keluar dulu. Kita lanjut ke link yang kedua. Oke.